Iya saya tahu kamu udah bayar, tapi kamu juga harusnya minta bayaran sama Engkom karena dia juga udah suka numpang jualan cilok di sini. Kan kamu udah keluarin modal. Saya jualan di sini juga nggak pakai modal atau Kang Dadang. Kan udah dibayar kiosnya sama Pedro. Lah iya saya tahu Pedro sudah bayar, tapi bayar juga pakai uang kamu, Doy. Sedangkan kamu kan juga harus nyiapin modal untuk tahun depan, untuk sewa kios juga. Jadi makanya saya bilang kamu juga harus minta bayaran dari Engkom karena Pak Ustadz, katanya kamu mau buka bareng Tuti sama Cucu. Saya males, Pak Ustadz. Kenapa? Sepertinya Tuti masih ada salah paham sama Cucu. Ya makanya kamu jelaskan. Udah, Pak Ustadz. Ya, kalau sudah kenapa Tuti masih salah paham? Yang mana saya tahu. Udah kamu temuin lagi Tuti sama Cucu. Masih ada waktu. Ajak mereka buka bersama. Bicarakan sampai tuntas. Pak Ustadz, Cucu itu mau buka puasa di tempatnya Maeros. Apa Pak Ustadz temenin saya ke tempatnya Maeros ketemu Cucu? Kenapa harus bawa-bawa saya? Ya iyalah Pak Ustadz, Maeer. Maksud saya Maeros. Nggak mungkin izinin saya ngajak Cucu pergi Pak Ustadz. Kecuali Pak Ustadz yang ngomong. Pasti diizinin Pak Ustadz. Lagian kan Maeer, maksud saya Maeros, masih ada sesuatu gitu sama Pak Ustadz. Begitu juga sebaliknya. Kamu jangan ngeledek ya. Saya serius Pak Ustadz. Jadi gimana? Kita ke tempatnya Maeros maksud saya. Amit-amit saya mau nemuin dia. Sayang pahala puasa saya. Pak Ustadz. Saya mau ke musola. Kalau Aming datang, kalian sholat bergantian. siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Irot, Kang Adun, takjilnya itu isinya kolak pisang sama kolang kaling. Nggak ada racunnya, dijamin enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alex teh bisa baca pikiran kita, Rod. Iya, Dun. Kita harus makin hati-hati. Saya yakin kolak itu pasti bener ada racunnya. Alex mau menjebak kita, Dun. Iya, Rod. Jangan deket-deket. Kang, sirupnya 5 ya. 5 Apa tuh, Cak? 5 plastik atuh, Kang. Oh. Tapi campur ya. Iya. Sebentar ya, saya bikinin, Cek. Cak. 5.000 banyak amat. Tahu gitu saya beli 3.000 aja. Iya, soalnya ini terakhir, Cek. Makanya Cek kasih semuanya aja. Ya udah kalau gitu. Ini uangnya. Nih, bernun, Cek. Ya. Makasih ya. Om Idoy, Om Pedro. Cek pulang dulu ya. Kenapa pulang atuh, Cek? Iya, Om, ini udah habis soalnya. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap bayar dong. Bilang sama Engkom itu, ini bulan puasa banyakin amal. Jangan menzolimi orang. Masa Engkom yang dapat untung Idoy tetap bayar uang sewa kios? Iya, Om Dadang, nanti Cek bilang ke Bibi Ingkom. Assalamualaikum, Om. Salam. Kang Dadang, saya teh bayar apaan tuh Kang Dadang? Sewa kios lah, Doy. Emang kita belum bayar sewa kios, Bro? Udah atuh, Bos Idoy. Saya teh udah bayar atuh Kang Dadang. Iya saya tahu kamu udah bayar, tapi kamu juga harusnya minta bayaran sama Engkom karena dia juga udah suka numpang jualan cilok di sini. Kan kamu udah keluarin modal. Saya jualan di sini juga nggak pakai modal atuh Kang Dadang. Kan udah dibayar kiosnya sama Pedro. Lah iya saya tahu Pedro sudah bayar, tapi bayar juga pakai uang kamu, Doy. Sedangkan kamu kan juga harus nyiapin modal untuk tahun depan, untuk sewa kios juga. Jadi makanya saya bilang kamu juga harus minta bayaran dari Engkom karena Engkom tuh tiap hari numpang jualan cilok di sini sama Ice. Masa Engkom doang yang dapat keuntungan?
Makanya kamu minta bayaran sama dia supaya kamu tidak sendirian menanggung sewa kios ini. Gitu loh maksudnya. Kang Dadang teh ngomongnya kepanjang. Saya bingung atuh Kang Dadang. Salah saya kesini. Tambah pusing tau nggak? Kalau pusingnya tuh minum obat Kang Dadang. Saya nyimpen obatnya Kang Dadang. Lagi puasa doi, gimana caranya minum obat? Oh, ya kalau puasa jangan emosian kayak begitu atuh Kang Dadang. Hilang pahala puasanya. Ah, tahu ah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Dadang yang lagi galau. Ngapain sih pada kesini? Ngikutin ya? Maaf Kisanak, kedatangan kami ke sini atas kemauan kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan mengikuti engkau. Bukan begitu, Saudara Aceng? Betul saudaraku. Pedutnya hidupnya kayaknya lagi sesat dia. Hmm. Sejak ditinggalin sama Miss Brape, jadi baperan terus. Miss berapa siapa cek? Jainab doi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cejenap meninggal, Ceng. Sembarangan aja kalau ngomong. Bukan begitu doi. Jainab itu udah nggak mau ketemu lagi sama Dadang. Jainab itu udah nggak mau kerja bareng sama Dadang lagi. Iya, tapi jawabnya nggak usah ngegas begitu, atuh Ceng. Saya kan cuma nanya. Iya. Tahu nih, dosa tahu nggak? Saya mau nanya ya. Kisanak, ngapain sih ngikutin saya ke sini? Saya tahu kalian pada ngikutin saya kan? Karena pengen tahu yang namanya orang kaya itu ngadepin kesusahan seperti apa. Jangan sedih. Saya mau orang kaya biasa aja kalau ngadepin kesusahan. Uang saya banyak. Bisa cari hiburan di mana aja. Alah, gaya kamu pedut ngomong kamu teh saku udang. Orang-orang juga kalau lihat muka kamu udah tahu kalau kamu teh lagi galau berat. Gara-gara mikirin Miss Brape, ditinggalin sama Miss Brape. Denger ya, Ceng. Saya itu tidak mikirin Miss Brape itu bagaimana, atau Jainab itu bagaimana, atau apa. Dia itu cuma partner bisnis saya. Suka ngebantu ngejualin emas di toko emas saya. Kalau nggak ada dia, penjualan toko emas saya turun. Nah, kalau dia nggak ada, bisa berapa urusannya? Satu lagi ya, yang namanya pembukuan toko emas dipegang sama si tukang warung, entin. Coba bayangin, tukang warung mana ngerti pembukuan toko emas? Maaf Kisanak. Itu tadi Kisanak sedang curhat sama kami. Atau bagaimana? Udah, nggak apa-apa, Kum. Dengerin aja sekali-sekali. Jarang-jarang orang kaya teh curhat sama kita. Siapa, Ceng, yang orang kaya, Ceng? Kayaknya sih yang ini ya. Pedut ya? Kayaknya ya, Doi ya. Kang Dadang kaya, Kum. Kan dia sering bicara kalau dirinya kaya. Kang Dadang, kalau bohong teh dosa. Nggak boleh bohong atuh Kang Dadang. Diam aja deh, Doi. Saya lagi pusing nih. Iya, Kang Dadang. Oh nggak, saya teh lagi bener-bener pusing ini. Gak ada yang bantuin toko. Tolong dong bilangin Jainab ya. Supaya dia mau lagi balik ke toko emas saya. Yuk. Aduh. Bisa banget. Ini maaf sebentar. Maaf sebentar. Sebentar Kisanak. Ini Kisanak pusing itu karena Jainab tidak kerja lagi dengan Kisanak atau karena Kisanak kehilangan Zainab? Tahu. Sesat hidup kamu, Dang. Sesat. Ini kayaknya pedutnya udah mentoknya sama Jainab nih. Ini dalam ini, saya nggak mau ikut-ikut. Anda Ikoh nggak enak sama Ikoh. Apalagi saya. Saya teh nggak mau bantuin ngancurin rumah tangga teman saya sendiri. Jangan sampai Ceng, amit-amit Ceng. Ini yang ribet anak-anak ya. Ayo. Jemput anak-anak siapa, Kom, Cek? Anak-anak ayam. Febri, Cindy, Jennifer, Debbie. Astagfirullahaladzim. Saya teh lupa jemput Jennifer. Jennifer kan lagi bantuin Febri jualan takjil. Saya ikut ya, Kom? Boleh, ayo. Dro, tutup aja kiosnya, Dro, mau maghrib ya. Ya Bos Idoy, sebentar lagi tanggung. Pedut, kamu jemput Debbie nggak? Lah juga si Debbie sih. Kira repot aja. Pakai bantu jualin takjilnya entin. Yuk deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dro, assalamualaikum. Bro, assalamualaikum. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Cu, kamu nggak suka mau buka bareng sama emak?
Suka kok, Mak. Kenapa lama? Kalau kamu datangnya lebih cepat, kan kita bisa ngobrol banyak. Kalau sekarang juga kan ngobrolnya bisa banyak, Mak. Tadi cucu teh beli takjil dulu, makanya lama soalnya teh ngantri. Oh, ayo masuk, Cuk. Ya, Mak. Mak udah gak sabar mau ngobrol sama kamu. Ya, Mak. Cas, aman Cas. Perasaan saya juga aman, Kar. Tapi saya kok ragu ya. Takut hilang, kayak punya Asep kemarin. Apa dibawa ke musola aja? Jangan atuh Cas. Malu kalau sampai Pak Ustadz tahu. Aduh, perasaan saya tuh jadi bingung ini. Kita cari tempat lain aja. Perasaan saya juga bilang begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mau maghrib? Masih aja ngerumpi? Kita lagi ngapalin bacaan huruf hijaiyah dari belakang, Pak Kamtib. Iya, Pak Kamtib. Perasaan saya juga bilang begitu. Ya, Hamzah, Lam Alif. Ho, wau. Bagus, bagus. Lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung Pak Kamtib belum sempat lihat bungkusan yang kita sembunyikan, Cas. Iya, perasaan saya juga bilang untung. Yuk. Astagfirullahaladzim. Saya lihat. Tang, kamu teh bikin saya kaget aja. Mau? Tang, jangan. Tang, kembaliin atuh, Tang. Cas, kejar atuh. Itu jatah makan sahur kita. Ayo kejar. Kemi itu memang begitu, Cuk. Gak ada bosannya, selalu berusaha mengambil hati emak lagi. Kalau nggak bisa melalui Suha, dia coba melalui Sobri sama Dede. Kalau nggak berhasil sama Sobri sama Dede, dia cari orang lain. Makanya emak jadi takut, curiga sama semua orang, Cuk. Emak ingetin sama kamu, Cuk. Jangan sampai dimanfaatin sama Kemi. Cuma kamu yang emak percayai saat ini, Cuk. Iya, Mak. Tapi maaf, cucu teh nggak tahu Kemi siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kesini? Ya kan nyetor dulu, Bi. Alasan, bilang aja malas bantuin di warung. Udah sana ke warung? Ih, Bibi mah serba salah. Ica nggak pulang dulu diomelin. Sekarang Ica mau nyetor. Udah, jangan ngejawab aja. Mana sini setorannya? Bi, Nih, kasih Bi. udah sana ke warung. Bi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter banget nyari alasan. Pakai belaga nyetor dulu. Dasar. Bilang aja males bantuin. Ica! Ica! Ini gerobaknya diberesin dulu. Namanya ngerjain. Tahu gitu tadi dikasih 15.000 aja. Kemet. Oh, Kemi teh Pak Ustadz, Mak. Kemi itu bukan ustadz, Cu. Dia cuma pura-pura jadi ustadz. Kemi itu nggak bisa apa-apa. Emak tahu banget kok siapa dia. Kemi boleh mengelabui semua warga Ciraos kalau dia itu ustadz. Tapi buat emak, nehi. Iya, Mak. Ya udah tuh, Mak, kalau gitu cucu beresin ini dulu ya, Mak.